Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Eh, Mungkin kalau di kelas manajemen hari ini siang ya. Jadi selamat siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajma'in. Amma ba'du, puji dan syukur seperti biasa ya. Pertama, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar yang merupakan tridharma perguruan tinggi dari tridharma yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Nanti adik-adik harus melakukan tridharma yang kedua yang merupakan research penelitian. Nah, biasanya untuk ukuran sarjana, program sarjana itu terbebankan dalam yang namanya skripsi ya, itu dituangkan dalam skripsi. Kemudian pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam mata kuliah KKN ya. Walaupun sebenarnya tridharma yang kedua, riset, kemudian pengabdian tidak harus dalam mata kuliah KKN atau skripsi ya. Jadi adik-adik boleh melakukan pengabdian kepada masyarakat kapanpun, setiap saat pun itu bisa ya. Jadi artinya bagaimana ilmu yang dipelajari, yang dipahami itu diimplementasikan dan tanpa embel-embel kompensasi. Nah, itu merupakan pengabdian. Misalnya di lingkungan sekitar ada beberapa permasalahan tentang pembukuan, akuntansi, pencatatan. Kemudian adik-adik memahami ilmu itu dan membantu mengimplementasikan ilmu, mencarikan solusi, kemudian menjadikan sebuah keputusan yang berharga, bahkan bisa menjadi solusi. Nah, ini juga merupakan pengabdian. Kemudian juga banyak hal lainnya seperti dalam memanage, membuatkan renstra di sebuah desa misalkan atau di Karang Taruna ataupun di sebuah organisasi, ini merupakan pengabdian. Jadi dituntut untuk melaksanakan tridharma. Nah, hari ini tridharma yang pertama kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam memahami sehingga kita paham bisa mengimplementasikan baik itu dalam rangka pengabdian, dalam rangka riset maupun nanti sudah bekerja di tempat pekerjaannya masing-masing ya. Dan selanjutnya semoga juga sholawat serta salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Dan teman-teman di manajemen ini juga kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau ya, dan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Amin. Mahasiswa dan mahasiswi semester 4 pada kelas manajemen yang Bapak banggakan, pembahasan kita hari ini yang merupakan kualitas kredit ya. Nah, kenapa kredit itu ada disebutkan kualitas? Karena di situ jenjangnya itu ya, ada yang kualitasnya bagus, ada yang cukup bagus, ada yang sedang, bahkan ada yang jelek, bahkan ada yang sangat jelek ya. Dimana nanti beberapa kualitas kredit itu terimplementasikan dalam kolektibilitas ya. Kalau di praktisnya ada kolektibilitas, di mana di situ ada grade-nya yang menyatakan tentang kualitas. Dan biasanya ada 5 grade di situ ya. Di kolektibilitas itu ada biasanya praktisi perbankan menyebutnya call 1, call 2, call itu kolektibilitas ya, call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Nah, sementara akademisi menyebut kolektibilitas 1 itu dengan sebutan lancar ya. Kemudian kolektibilitas 2 itu dengan sebutan dalam perhatian khusus. Sementara kolektibilitas ketiga itu ini yang disebut dengan kurang lancar, dan kolektibilitas keempat itu yang dinamakan dengan diragukan. Kemudian kolektibilitas 5 itu macet. Tentu saja kolektibilitas 5 yang disebut dengan macet inilah yang disebut dengan kualitas yang sangat
buruk ya, sangat tidak baik ya, dan akan mengakibatkan sebuah kesulitan bagi perbankan ya, itu pada akhirnya juga akan mengarah kepada kebangkrutan kalau memang tidak diantisipasi dengan baik ya. Nah, kualitas kredit ini sendiri terjadi akibat adanya realisasi kredit ya. Realisasi kredit yang kurang baik, yang kurang antisipatif, yang intinya analisisnya mungkin saja kurang ya. Maka dari itu ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, sebelum pencairan ya, sebelum pencairan kredit. Artinya pada saat nasabah itu mengajukan, maka kita bank harus menganalisis betul-betul layak tidaknya dari berbagai aspek. Nah, materi ini saya kira pernah disampaikan oleh kelompok 2 ya, melalui pokok bahasan manajemen kredit atau manajemen lending ya. Di situ disampaikan bahwa layak tidaknya itu harus kita analisis dulu. Nah, kenapa kita selektif? Karena untuk mendapatkan kualitas kredit yang bagus gitu ya, ada di pol 1 gitu, semuanya lancar gitu, tidak terjadi masuk di pol 2, pol 3, pol 4, bahkan pol 5 yang kita katakan tadi macet gitu ya. Ya walaupun memang selalu saja ada terjadi masalah ya, nah itu karena tidak disengaja faktor ataupun faktor kesengajaan gitu ya. Nah, misalkan dari nasabahnya sendiri misalkan sengaja melarikan dananya kemudian tidak bertanggung jawab. Nah, ini ada hal-hal yang salah nih saat survei menyangkut dengan yang namanya karakter. Berarti nasabahnya memiliki karakter yang kurang baik gitu. Apalagi punya kemampuan bayar tetapi dia menunda-nunda pembayaran. Nah, ini juga merupakan karakter yang tidak baik. Artinya ada tindakan pencegahan yang sifatnya preventif, ada yang sifatnya evaluasi dan pengawasan, serta ada yang tindakannya eksekutif, eksekusi ya, eksekusi. Ya, kalau eksekusi kalau sudah terjadi, kemudian dengan berbagai cara tetap tidak bisa terselesaikan, ya biasanya dieksekusi. Gitu ya. Apa yang dieksekusi ya aset-aset yang menjadi jaminan kolateral. Gitu ya. Nah, supaya kualitas kredit ini bisa berjalan dengan pada posisi grade yang baik dalam arti pol 1, maka kita harus memiliki account officer yang handal, yang memiliki tingkat akurasi dari analisis yang baik. Misalkan begini, kemarin kan di kelompok 2 sudah menyampaikan bahwa dalam menganalisis ada paling tidak ada ukuran 5C, ada 7P. Nah, yang 5C itu menyangkut C yang pertama adalah tentang karakter. Jadi seorang analis atau kredit atau account officer harus bisa menganalisis tentang karakter calon pengajuan kredit gitu, yang mengajukan kredit. Apakah dia karakternya konsumtif, kemudian produktif, kerja keras, kemudian karakter terhadap hutang bagaimana, bisa ngobrol tentang menyangkut arti filosofi hutang, kalau dia ngerti, dia paham, dan ada trik-trik tersendiri ya gitu, dalam account officer. Kemudian juga yang kedua kapasitas, yang ketiga kapital, yang keempat kondisi ekonomi dan kolateral. Nah, hasil analisis ini tidak serta-merta dieksekusi diputus oleh account officer. Jadi account officer yang menganalisis harus mempresentasikan hasil analisisnya di depan komite kredit biasanya ya, ada dipimpin oleh ketua komite, biasanya supervisor atau kabag kredit ya, kepala bagian kredit. Nah, di situ didengarkan presentasinya, kemudian si ketua komite dan komite yang lain memberikan tanggapan. Belum tentu juga apa yang kita ini kan ter-ACC gitu. Sebaliknya saat account officer lain juga melakukan analisis kepada nasabah yang lain, mereka pun akan melakukan presentasi seperti yang kita lakukan, dan kita di situ posisinya sebagai appraisal yang menilai hasil analisis account officer yang lain gitu. Jadi kita pun sama belajar, dan di situ akan terjadi transfer knowledge, sharing pengetahuan tentang termasuk juga pengalaman, jam terbang di situ mulai
banyak tentu saja yang menjadi pimpinan komite atau ketua komite ini yang jam terbang dan pengalamannya lebih banyak gitu ya, biasanya dijadikan ketua komite karena banyak sekali pengalaman kemudian apa yang pernah dia rasakan tentang analisis-analisis terhadap pengajuan kredit dari nasabah. Nah, di situ diputus dengan berbagai, karena bagi bank itu ya, terutama komite pembiayaan itu Rp1 yang dicairkan melalui kredit akan menanggung satu risiko juga gitu. Karena belum tentu kan apakah kredit yang kita sampaikan ini bisa beres sampai akhir, bisa lunas sampai akhir, tidak ada yang menjamin gitu ya. Kita hanya menganalisis secara syariat-syariat saja. Artinya hal-hal yang memang logis bisa balik lagi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita dropping dana, jadwalin pencairan, kemudian di situ mulai, dan di situ tidak lepas beres sampai di pencairan. Jadi kita harus awasi terus kolektibilitasnya. Jadi jangan sampai kolektibilitas 1 nanti pindah ke kolektibilitas 2 atau dari lancar pindah ke dalam perhatian khusus. Malah yang dalam perhatian khusus belum diperbaiki bisa kembali ke lancar, malah jadi pindah ke kurang lancar. Nah, yang lancar malah banyak yang pindah ke dalam perhatian khusus. Yang kurang lancar tadi malah tidak tertangani dengan baik, pindah lagi ke diragukan, yang diragukan ke macet. Nah, jika sudah seperti itu, biasanya stres bagi karyawan ini luar biasa, yang pada akhirnya banyak yang lari, pindah, tidak kurang tanggung jawab, kemudian yang baru tidak memahami, bagi perusahaan bank itu menjadi rumit, menjadi permasalahan besar, dan tidak menutup kemungkinan akan kesulitan karena pendapatannya semakin sedikit. Karena dari kredit itu tidak berputar semua ya, artinya banyak sekali non-performance, nanti tingkat kemacetan itu disebut NPL, itu yang tidak berputar ya, dananya idle gitu. Yang pada akhirnya karena pendapatannya menurun, maka perbankan ini tidak bisa membiayai biaya-biaya, termasuk biaya tenaga kerja, biaya kantor, biaya bayar telepon, listrik, dan sebagainya. Bahkan iuran terhadap OJK pun mungkin tersendat-sendat. Dan celakanya jika ada nasabah penyimpan yang ngambil, uangnya kan tertahan di kredit nih, yang tidak masuk tuh, yang ngangsur. Nah, ini akan terjadi semacam trust, kepercayaannya. Jadi antrian panjang karena yang mau ngambil di kita tidak ada uangnya, ini yang bikin bahaya. Nah, ini tentu saja tidak perbankan tidak menginginkannya ya gitu, dan maka dari itu maka kita harus mengantisipasi mulai sejak awal, dan pokok bahasan yang kedua itu ya, yang manajemen kredit gitu ya, harus baik benar-benar ya, tidak, makanya saat rekrutmen pun kita harus memiliki selektivitas terhadap karyawan dan pegawai yang benar-benar. Yang titipan itu akan susah, apalagi titipan yang tidak, ya titipan rekrutmen ya, yang tidak punya kompeten. Itu bisa dibayangkan ya, mereka kalau ditempatin di bagian analis kredit ya, atau mantri biasanya BRI menyebutnya, atau open officer akademik menyebutnya, itu akan tidak mampu, sehingga mereka yang tidak layak dibuat layak ya, dan itu celaka bagi lembaga. Seperti itu barangkali ya. Dan bagaimana nanti kualitas kredit, seperti apa yang lancar, tentu saja yang lancar semua bisa memahami ya, yang selalu bayar tepat waktu, bahkan sebelum waktunya sudah bayar, nah itu sudah jelas ya. Nah, dalam perhatian khusus bagaimana? Nah, biasanya dia itu orang yang mengalami bayar sih bayar, tetapi yang seharusnya tanggal 7 dia bayar tanggal 21 mundur gitu ya. Nah, yang biasanya bulan ini bayar tanggal 7, ini sampai akhir bulan belum bayar, tapi bulan depan dibayar di 2 kalikan. Nah, ini kategori-kategori ini ya. Nah, nanti seperti apa kategori lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Hari ini kelompok 7 ya, yang terdiri dari rekan Kevin Pauji, kemudian Lugina Dwi Agusti, kemudian Tiara Fitriani Salsabila, ini sudah siap ya di hadapan kita untuk memaparkan hasil diskusi, hasil kerja kelompoknya, pencairan materi, dan hari ini sudah siap ya mempresentasikannya di hadapan kita semua di
teman-teman kelas manajemen E ini ya. Dan saya kira untuk mempersingkat waktu pada rekan rekan Kevin, kemudian Lugina dan Tiara, saya kira langsung saja untuk menyampaikan hasil diskusi kerja kelompoknya dan mempresentasikan di hadapan kita semua ya, silahkan. Sebentar, ininya belum kita inikan ya, jadi maaf. Diulangi kembali ya. Nah, silahkan Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sukmayari selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yang telah memberikan kesempatan bagi saya dan rekan saya untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Kami dari kelompok 7 kelas manajemen 4E akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kualitas kredit bank. Sebelum menuju materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dalam kelompok 7 ini. Yang pertama ada Tiara Fitriani Salsabila, yang kedua ada Lugina Dwi Agusti, dan ketiga ada saya selaku moderator Kevin Pauji. Baik, saya Tiara Fitriani Salsabila, saya akan menjelaskan pengertian kualitas kredit. Kualitas kredit atau kolektibilitas kredit dari debitur bank merupakan parameter yang digunakan oleh otoritas jasa keuangan untuk menentukan tingkat kualitas kredit berdasarkan pengelompokan ketepatan waktu pembayaran, tagihan, dan jumlah hari tunggakan pembayaran. Baik, selanjutnya tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Selanjutnya terdapat beberapa kategori kualitas kredit calon debitur, yakni meliputi 1. Kredit lancar pas, yaitu mengidentifikasikan bahwa calon debitur memiliki truk rekod kredit yang baik. Dalam artinya, debitur tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga seperti dengan 30 hari. 2. Dalam perhatian khusus. Dalam perhatian khusus, yaitu mengidentifikasikan bahwanya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 30 hari atau 90 hari. 3. Kurang lancar, yaitu mengidentifikasikan bahwanya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok atau angsuran bunga selama 90 hari sampai 120 hari. 4. Diragukan, yaitu mengindikasikan bahwanya calon debitur pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama 120 hari sampai 180 hari. Kelima, macet. Macet adalah kualitas kredit yang paling bawah, di mana debitur memiliki riwayat kredit yang sangat buruk oleh karena tidak melakukan pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga selama lebih dari 180 hari dan terhitung dari tingkat jatuh tempo. Sesuai Bank Indonesia atau BI, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan 3 parameter sebagai berikut. Parameter yang pertama ada prospek usaha. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, yaitu seperti yang pertama, potensi pertumbuhan usaha, yang kedua, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, yang ketiga, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, yang keempat, dukungan dari grup atau afiliasi,
Yang kelima, upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Parameter yang kedua ada kinerja debitur. Penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, yaitu seperti yang pertama, perolehan laba, yang kedua, struktur permodalan, yang ketiga, arus kas, yang keempat, sensitivitas terhadap risiko pasar. Parameter yang ketiga ada kemampuan membayar. Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, yaitu seperti yang pertama, ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Yang kedua, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur. Yang ketiga, kelengkapan dokumentasi kredit. Yang keempat, kepatuhan terhadap perjanjian kredit. Yang kelima, kesesuaian penggunaan dana. Yang keenam, kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kredit. Faktor yang pertama ada faktor intern. Untuk menjalankan faktor intern yang mempengaruhi kualitas kredit telah dibuatkan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan mencerminkan kesungguhan nasabah dalam menjalankan usahanya yang meliputi kemampuan untuk mengarahkan dan memberdayagunakan karyawan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni memperoleh laba. Yang kedua ada aspek pemasaran. Aspek ini meliputi kontinuitas langganan yang membeli atau yang mengkonsumsi produk yang dijual. Yang ketiga ada aspek teknis dan produksi. Aspek ini meliputi kelancaran pasokan barang baik berupa bahan baku maupun barang jadi yang telah siap dipasarkan. Yang kedua ada faktor ekstern. Faktor ekstern yang mempengaruhi kualitas kredit adalah yang pertama, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah berupa perundang-undangan yang menyebabkan penurunan kondisi ekonomi dan sektor usaha yang dijalankan. Yang kedua ada bencana alam. Bencana alam seperti musibah kebakaran, banjir, gempa bumi yang merusak, dan memusnahkan fasilitas produksi yang dimiliki. Faktor yang ketiga ada faktor fasilitas kredit bank dan kepribadian. Yang pertama ada pemanfaatan fasilitas kredit. Bank memberikan fasilitas kredit kepada debitur adalah bertujuan untuk memperkuat modal kerja bagi usaha yang sedang dijalankan. Yang kedua ada aspek jaminan kredit. Jaminan yang diterima harus dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kredit apabila pelunasan dari hasil usaha tidak diharapkan lagi. Yang ketiga ada pemenuhan kewajiban. Yang dimaksud adalah penyediaan dana dalam rekening debitur. Dalam hal ini bukan hanya kepatuhan pembayaran angsuran hutang pokok dan bunga. Yang keempat ada pemantauan dari pihak bank. Pemantauan dilakukan sesuai schedule yang telah ditentukan, juga bagaimana petugas bank memberikan perhatian pada momen tertentu. Yang kelima ada kepribadian. Kepribadian calon debitur merupakan faktor yang paling utama dalam pemberian kredit. Kepercayaan yang diberikan adalah bahwa debitur mempunyai moral atau karakter yang baik. Saya Kevin Fauji, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Optimalisasi peningkatan kualitas kredit. Bank dalam menyalurkan kredit atau memberikan pinjaman kredit kepada debitur sesuai dengan tujuan kredit, yaitu profitability dan safety. Profitability merupakan tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang didapatkan dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Sedangkan safety merupakan tujuan yang diharapkan terhadap sebuah prestasi dalam mengembalikan uang yang diberikan sehingga keuntungan yang diharapkan dapat terwujud. Untuk mendapatkan kualitas kredit yang diharapkan, bank memberikan kredit dengan penuh hati-hati, teliti, dan profesional. Selain profesional, bank juga menerapkan prosedur yang sudah menjadi pedoman bank. Adapun proses pemberian kredit yaitu meliputi pertama, permohonan kredit. Dalam permohonan kredit terdapat 3
jenis permohonan fasilitas kredit, yaitu permohonan baru, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, atau permohonan kredit kawan lama. Yang kedua, pengumpulan berkas. Pada umumnya, berkas yang dikumpulkan sebagai syarat dokumen hampir sama, yaitu fotokopi KTP, fotokopi surat nikah apabila sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, pas foto, surat keterangan usaha asli dari kelurahan yang masih berlaku sesuai usaha yang dijalankan, NPWP disertai bukti pembayaran pajak terakhir, fotokopi jaminan atau sertifikat hak milik, juga disertai bukti pembayaran pajak atas tanah untuk sertifikat atau pajak kendaraan bermotor untuk jaminan BPKB. Yang ketiga, wawancara pertama. Wawancara pertama ini dilakukan oleh seorang marketing untuk mencari tahu keinginan calon debitur terhadap permohonan yang sedang diajukan. Tindakan wawancara pertama, selain untuk mengetahui keinginan permohonan, juga dimaksudkan untuk pencocokan berkas debitur dengan keasliannya. Tidak hanya informasi calon nasabah, namun menggali informasi dari orang terdekat yang sekiranya mengetahui kebiasaan debitur. Dalam menganalisis permohonan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal yang dimaksud meliputi: pertama, kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Selain bertujuan untuk keabsahan yang berkekuatan hukum, juga sebagai bentuk keseriusan calon nasabah untuk tidak melakukan penyimpangan. Yang kedua, karakter calon nasabah. Dengan melakukan cek riwayat pinjaman nasabah atau hasil histori pinjaman yang dapat diperoleh dengan checking data SID. Checking data atau SID merupakan hasil perolehan data dengan checking yang dikeluarkan oleh OJK. Ketiga, kondisi kesehatan calon nasabah, baik jasmani maupun rohani. Kondisi fisik calon nasabah juga perlu dipertimbangkan untuk meyakinkan apakah dalam kondisi normal pada umumnya, sehat pada umumnya, maupun menderita sakit. Kondisi fisik disebabkan karena faktor cuaca ataupun kondisi fisik yang dialami calon nasabah sejak dahulu. 4. Modal. Jumlah modal yang dimiliki mampu menjadi pertimbangan seorang analisis, karena tingkat kesungguhan dalam mengembangkan usahanya yang berpengaruh pula pada keuntungan yang semakin besar yang didapatkan. 5. Kemampuan. Dalam kemampuan dapat dilihat dari usaha yang sedang dijalankan calon nasabah. Apakah usaha yang dijalankan berkembang dengan baik atau dapat bersaing dengan para pesaing di sekitarnya, serta mampu menghasilkan keuntungan, baik keuntungan yang sedang dijalani saat ini maupun prospek keuntungan di masa yang akan datang. Yang keenam, sumber dana. Sumber dana yang diperoleh untuk melakukan kewajibannya apabila permohonan kreditnya disetujui. Sumber dana dapat diperoleh hanya dari satu usaha yang sedang berjalan atau terdapat usaha lain yang diketahui. Karena semakin banyak sumber dana yang diperoleh, maka dapat menutupi kewajibannya apabila terjadi suatu masalah. Ketujuh, manajemen keuangan, yaitu laporan keuangan usaha baik dari pengeluaran, pemasukan, serta kewajiban pembayaran kepada pihak lain. Dibuktikan dengan laporan atau transaksi calon debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya. Laporan keuangan penting untuk diketahui bank sebagai gambaran yang jelas dalam menganalisis permohonan kredit. 8. Tujuan kredit. Kredit yang sedang diajukan, apakah sebagai tambahan modal, usaha, atau hal lain. Informasi ini penting agar penggunaan kredit yang disalurkan nanti tepat sasaran. 9. Agunan atau jaminan. Agunan atau jaminan yang diberikan untuk mendukung kredit yang akan diberikan. Tujuan dari agunan atau jaminan ini untuk mengantisipasi adanya kegagalan bayar pada debitur nantinya. 10. Kewajiban dengan pihak lain.
Kewajiban sebelum adanya pemberian kredit sangat berpengaruh terhadap kemampuan calon debitur nantinya. Jangan sampai setelah adanya pemberian kredit, debitur merasa terbebani dengan nilai kewajiban yang baru. Dan yang terakhir, itikat baik dari calon debitur. Faktor ini sangat penting sebagai landasan kepercayaan bank sebelum penyaluran kredit dilakukan. Baik, terima kasih Kevin, kemudian Lugina dan Tiara yang sudah menyampaikan pada kita semua tentang beberapa pokok bahasan ya, atau pokok bahasan tentang kualitas kredit ya. Beberapa materi diantaranya tentang jadi kolektibilitas ya, jenis kredit yang disampaikan oleh Lugina. Coba kita bahas ulang ya tentang materinya. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Pengertian kualitas kredit tadi sudah disampaikan sama Kevin. Kemudian juga kategori, nah ini kategori kualitas kredit ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Gina. Ini ada 5, ada kualitas kredit lancar ya. Yang lancar tentu saja tadi disampaikan oleh Bu Gina bahwa lancar itu pembayaran yang memang tidak bermasalah ya, artinya pembayaran selalu tepat waktu, bahkan bisa jadi di awal sebelum tanggal waktunya dia sudah bayar. Kemudian dalam perhatian khusus itu ada tunggakan 1 bulan ya, jadi kalau dia nunggak 1 bulan, frekuensi tunggakannya 1 kali, kemudian melebihi dari 30 hari itu dalam pengawas perhatian khusus. Nah, jika melebihi 31, 32 hari tidak bayarnya, dia akan pindah sendiri. Jadi softwarenya itu akan pindah ke dalam kolektibilitas berikutnya, yaitu kurang lancar. Jadi misalkan sebut saja Bapak A, dia itu belum bayar. Pada saat belum bayar itu berada pada dalam kategori dalam perhatian khusus. Jadi biasanya si back office, terutama di back office kredit, dia itu akan mengawasi gitu kolektibilitas. Jadi kalau ada yang seperti barusan Bapak A belum bayar, melewati waktunya, berarti kan 1 hari telat, 2 hari berikutnya telat, sampai di 30 hari itu dalam perhatian khusus. Dan perlakuan dalam perhatian khusus biasanya si nasabah tersebut akan di WA, di SMS, diberitahukan, ditelepon. Nah, tapi manakala proses itu juga tidak digubris sama nasabah, biasanya akan dikeluarkan surat somasi peringatan ya, dan diantarkan ke rumahnya. Itu pun jika ternyata tidak digubris, jadi proses 30 hari itu proses yang luar biasa dalam perhatian khusus ya. Kan beda-beda ya nasabah, mungkin tidak ada uang, mungkin juga perilakunya yang tidak baik. Sampai di proses 30 hari itu bekerja dalam perhatian khusus, jadi tidak dibiarkan gitu, ditunggu dia itikat baiknya, tidak, jadi diproses, ditelepon, seolah-olah sehari saja bisa ditelepon 5 kali, ke telepon istrinya, ke saudaranya, ke orang tuanya, itu juga seolah-olah kena teror ya, karena dalam perhatian khusus kan, karena dia belum ada itikat baik. Nah, jika proses ini dilakukan ternyata juga tidak itikat baik, selama hari kedua, ketiga, keempat, sampai ke 30 hari, masuk ke 31 hari, itu sudah masuk dalam kategori kolektibilitas berikutnya, yaitu kurang lancar. Di mana kurang lancar itu tadi Lugina mengatakan 30 hari sampai 90 hari ya, sampai 90 hari itu kategori ini. Dan di situ lebih intensif lagi, bahkan ada tim remedia yang datang ke rumahnya beberapa orang, kemudian menyampaikan hal-hal begini. Tapi kan nasabah juga beda-beda ya, pada saat didatangi kadang di rumahnya pada nggak ada gitu, dan proses itu terus dilakukan. Tentu saja akan menyita waktu, tenaga, dan biaya ya di proses-proses ini, karena di proses ini tuh bukan berarti 30-90 hari didiamkan. Ada hal-hal tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bank. Tetapi ada yang berhasil, maka kalau berhasil berarti balik lagi ke lancar kalau bayar.
ada yang bayar sebagian, balik lagi ke dalam pengawasan perhatian khusus, tapi masih lebih bagus ya. Jadi kolektibilitas yang jelek agak bagusan dikit lah gitu, seperti itu. Tapi kan tidak semuanya bisa seperti itu hasil tindakan kita ini. Jadi pada saat ada beberapa nasabah yang tetap bandel, tidak menggubris, itu melewati 91 hari, 90 hari, sehari ke 91 itu udah masuk lagi ke kolektibilitas diragukan. Nah, tadi kan Rugina bilang 90 sampai 120 hari itu diragukan. Di situ orang-orang tim remedial bahkan debt collector dikerahkan untuk memproses gitu. Ada yang berhasil bahkan balik lagi ke kredit lancar. Jadi dia bayar semuanya, mungkin kita nggak tahu jual apa atau memang usahanya bagus lagi gitu. Tapi ada juga beberapa hal yang memang tidak tergubris juga gitu. Nah, makanya melewati 180 hari, nah itu akan masuk lagi ke kategori macet gitu. Dan pada saat ada di kondisi-kondisi yang bermasalah dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, apalagi macet, maka luar biasa energi yang dikeluarkan oleh perbankan. Stres kan, kemudian saling salahkan dengan karyawan lain, kemudian tim remedial dikerahkan ke lapangan juga itu kan menyita biaya kan karena harus pakai bensin, kemudian juga harus meluangkan tenaga dan pikiran karena tenaga kita yang harusnya digunakan untuk hal-hal yang lain malah kita makanya sebelum terjadi hal-hal seperti ini sebaiknya diantisipasi dengan baik, termasuk tadi disampaikan oleh ini ya Tiara ya ini. Jadi kualitas dapat ditentukan berdasarkan 3 parameter. Jadi dari sejak awal itu prospek usahanya kita harus benar-benar dicari dengan baik. Nah, ini pernah disampaikan oleh kelompok 2 ya, yang dengan pokok bahasan manajemen kredit. Nah, itu beberapa hal. Jadi sangat luar biasa stresnya kalau sudah terjadi banyak nasabah yang kredit yang ada pada posisi-posisi yang bermasalah seperti itu. Maka dari itu perlu sekali tadi ada BI checking ya yang difasilitasi OJK tadi yang disampaikan oleh rekan Fauji untuk melihat riwayat kredit dia. Barangkali sebelum pengajuan ke bank kita dia punya beberapa kredit di leasing, kredit mobil, kredit rumah, kredit apalah ya, kartu kredit dan lain sebagainya yang bermasalah gitu. Maka jika kita juga eksekusi berikan pembiayaan, tidak menutup kemungkinan ke kita juga akan bermasalah. Maka dari itu biasanya langkah pertama dia BI checking dulu ya. Tadi yang seperti yang disampaikan oleh Kevin. Nah itu yang bisa Bapak tambahkan. Yang selainnya itu sudah cukup bisa dipahami. Barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan dari teman-teman kelompok selain kelompok 7, silakan rekan Kevin, Lugina, dan Tiara dipandu saja ya untuk diskusinya di WA Group, dan semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa dikuasai, bahkan nanti Anda bisa mengimplementasikan terutama pada saat ada yang nasib dan miliknya kerja di perbankan ya, sangat luar biasa rumitnya jika sudah terjadi kualitas kredit yang bermasalah, antar karyawan saling salahkan, muncul tidak percaya diri, atasan setiap rapat marah, selalu marah. Nah, ini juga luar biasa stresnya. Maka dari itu untuk meminimalisir kejadian seperti kredit bermasalah, maka harus benar-benar sejak awalnya seperti itu. Dan mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat dan diimplementasikan, bahkan Anda menjadi orang-orang yang sukses karena pengetahuan ini ya. Terima kasih, mohon maaf juga apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.